Indiana, nama kata saya sudah hampir 1,5 tahun di sini, jadi tahun kedua gitu ya. Jadi satu hal yang menarik gitu ya, menarik bagi saya yang tidak ada di sini. Ini saya sharing saja. Beberapa kali saya menghadiri pertemuan S1 dan S2 gitu ya, di beberapa kampus di Taiwan. Memang seperti yang disebutkan sama ketua kita di sebelah Bapak Salim, itu banyak yang tidak kenal gitu ya, satu sama lain. Nah, akhirnya berpapasan pun cuek aja gitu. Nah, saya ambilkan contoh di daerah selatan itu S1, S2, S3 itu berbaurnya erat sekali. Jadi mereka dalam satu institusi yang sama, ya, tapi benar-benar dekat gitu. Tidak berjauhan seperti ini. Kalau ini kan sepertinya terkesan ada jarak. Tapi di sana saya menyaksikan mereka bisa. Gitu. Nah, karena mereka bisa, kita pun pasti bisa. Kalau bersama kita bisa. Nah, kemudian saya dari Palembang juga Pak. Oh, istri dari Pak. Istri. Saya dari Pelaju, tapi saya dinas di Tarakan bagian utara, Kalimantan bagian utara, di Tarakan, Kalimantan. Saya usul saja untuk Bapak, untuk forum yang sangat saya hormati ini, untuk tidak memperpanjang waktu, kemudian kita lebih smooth jalannya nanti gitu ya, dengan harapan tadi yang sudah dikatakan Pak Ali. Saya usulnya begini Pak, di sini kan ada berbagai macam daerah gitu ya, daerah dari kalau Sabang nggak ada mungkin ya, kalau tidak ada, dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Jakarta mungkin banyak. Nah, mungkin yang ada di sini dulu gitu, yang ada di sini dulu, mereka yang saat ini ada di sini itu bisa dijadikan langsung personal incasnya Pak. Ya, personal incas, jadi nama-nama mereka yang ada di berbagai daerah itu langsung dicantumkan sebagai personal incas informasi publik dari Sulawesi untuk Indonesia, gitu Pak. Karena kalau tidak dinyatakan seperti itu, mereka enggan gitu. Dan informasi yang harusnya mereka dapat dari Taiwan itu hilang saja. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya mengharapkan gitu ya, selesai forum ini kan kita nanti ada forum olahraga Perkita ya, akan lagi. Nah itu juga saya harapkan mungkin antara pengurus di CYC, pengurus PPI CYCU dan pengurus S1 gitu ya, itu coba buat buat gathering yang acara kegiatan yang kita itu sama-sama bisa akhirnya next time itu kita lebih smooth jalannya gitu. Jadi tidak lagi ada berpapasan cuekan aja gitu. Kita coba ambil prinsip seperti sebut lah, kayak berpapasan mereka pasti harus ketemu dulu kan. Saya dari mana ke mata lah ya. Saya juga izin Pak. Kamu fakultas apa? Dari S2 Pak? Bisnis Pak. S3. Oh iya. Aku mau sekolah lagi juga nggak mungkin. Sebenarnya yang lama sudah ada, tidak ada di NSU komunitas.
Oke, sebelumnya dulu nama saya Dimas. Saya di Siwasyo ini tahun 2007 masuknya. 7. Jangan direkam. Saya nggak mau. Biasakan sering ketemu media masa. Jadi mungkin cara saya bicara lebih santai aja, jadi biar lebih enak ngomong. Jadi gini, waktu gua masuk Chongye, masuk Siwasyo 2007, waktu itu gua belum bisa apa-apa, ya. Terus 2 tahun kemudian gua udah masuk ke organisasi, ke Pepita, jadi wakil ketua Pepita, jadi di pusat. Dan sampai akhirnya gua jadi ketuanya sendiri. Cuma gini, sebenarnya waktu itu idenya juga datang dari kita sendiri semua. Jadi ada gua juga yang lebih gede gua 10 tahun. Dia tahun 2000, dia mungkin tahun 97, angkatan 97 baru masuk Siwasyo. Terus waktu itu Anton ya, dari itu juga sama beberapa orang, gua lupa waktu itu. Dan sebenarnya saat itu kita berempat, kalau nggak salah 4 tahun dari magang. Tahu kan kalau dari pintu gerbang depan ini jalan Rusia itu ada pasu Rusi di sana sebelah kiri tuh, nunggu bus naik mau ke sana kan. Nah sebenarnya waktu itu kita udah ngomongin, mulai saat itu di Chongqing ini nggak ada yang namanya Chaosan Waichisan, nggak ada ceritanya lagi. Kenapa? Soalnya waktu itu gue berperasaan Pak aneh, kok anak-anak sini lucu ya, lu Chaosan, lu Waichisan, so what gitu loh. Lu sama-sama di bawah merah putih gitu loh. Inti yang di otak lu apa gitu. Terus yang gue nggak suka itu, lu udah jauh-jauh datang ke Thailand tuh belajar gitu. Apa sih yang lu pikirin lagi? Lu masih mau ngomongin suku, ras, agama, mending pulang aja. Jadi waktu itu sebenarnya kita udah ngomongin. Dan waktu itu pun setelah kita selesai pun kita nyampein, sampai gua bawa ke anak-anak Pepita, gua bilangin, lu pada jangan kira lu orang di sini itu lebih lama, terus istilahnya karena lu orang Cina sama kayak gua, terus lu bisa bahasa Mandarin, lu bisa lebih hebat. Gua bilang enggak, harusnya lu berpikir, namanya orang Indonesia kalau udah ke negara lain itu harusnya saling bantu, bukan istilahnya membataskan diri, siapa lu siapa gua gitu loh. Kalau merasa belum keberatan, silakan tinggalkan ruangan ini. Jadi sebenarnya waktu itu gue udah punya pikiran, tolong dong kita semua gak sama. Dan hasilnya sebelumnya gue bicara gue agak kayak brengsek ya. Jadi waktu itu gue ngerasain setelah 2 tahun, pas tahun 2011 selesai itu sampai angkatannya Iwan sama Alay. Sebenarnya itu gue masih ngerasain, cuman nggak enak nih. Dan sebenarnya gue bangga dari gue sendiri tuh gue bangga sebagai gue taman anak Chongye. Kenapa? Soalnya gue di tempat lain ya, anak kampus-kampus lain, entah yang disebutin itu apa, Tonggu lah atau Chinese Culture lah, ataupun NTU lah ya, itu mereka di sana tuh nggak saling kenal, walaupun gue sesama anak Indo gitu. Nah, cuma belakangan ini sampai gue sampai masuk pintu dan berduduk sini, apa yang disampaikan menurut gue kok kayaknya ada yang hilang gitu ya dari waktu itu, dari yang sebelumnya udah direncanakan sebaik mungkin. Ya mungkin ada yang miss ya, karena mungkin ada angkatan-angkatan yang memang udah hilang. Yang sebelumnya, yang mungkin tahun kemarin beberapa tamat terakhir itu yang masih gue tuh si panggilnya Jokowi, Cilik. Nah, kalau gitu kita sini. Nah, sebenarnya gue tuh awalnya gue punya pikiran itu sebenarnya rencananya seperti itu gitu. Dan apa yang disampaikan barusan sama Pak Alim untuk bikin alumni ini sebenarnya udah bagus. Karena dari gue sendiri, angkatan yang gue di atas gue, sebenarnya 2 angkatan di atas dan 2 angkatan di bawah gue, kita masih saling komunikasi sampai hari ini, sampai saat ini. Cuma nggak tahu ya, gue nggak tahu sih tempat, karena kan setiap orang beda. Kalau gue sendiri sih gue ngerasa gue masih ada komunikasi dengan yang lain, betul. Makanya gue bisa sampai hari ini datang ke sini
sebenarnya gue suka iseng orangnya gitu. Ini gue nggak ada kerjaan, hari ini gue libur nih, jadi gue datang sini gitu. Dan kadang-kadang gue juga suka misalnya acara anak-anak kita ngomong dulu, maksudnya kayak anak-anak Chelsea yang anak S1 dia ngumpul di sini. Oh, ada yang mana anak-anak baru nih datang makan-makan. Waduh, waktu gue nggak libur. Tapi gue minta maaf, gue tetap pasti bilang sama mereka sorry kalau saya datang gitu loh. Cuma yang jadi permasalahan menurut gue saat ini adalah karena kita waktu datang ke sininya itu beda dalam arti gimana? Yang masuk ketika anak-anak S2 atau S3 yang masuk itu pasti masuknya dari apa sih itu yang transition. Ya. Nah, dan sedangkan dari kita ini itu yang jemput itu si Cawan. Jadi permasalahannya menurut gue sebenarnya gampang. Masing-masing ini kan punya ketuanya. Misalnya sekarang si Johan dan sorry, nunjuk gue. Nah, setidaknya kan yang namanya ketua itu, kalau prinsipnya gue ya, waktu gue jadi ketua kita itu cuma satu. Gue dipilih jadi ketua itu bukan jadi pemimpin, tapi jadi pelayan. Itu gue. Dan sebenarnya waktu itu gue tuh berusaha untuk ke bawah, untuk melayani orang-orang. Nah, ini saran aja nih ya, mungkin buat kedepannya ya. Kalau bisa untuk ketua ya, karena kan yang pasti bakal ketemu itu kalian berdua. Jadi nanti kalian berdua bikin schedule kapan untuk ketemu rame-rame gitu. Soalnya walaupun kita sama-sama anak Indo, gue yakin pasti nggak kenal. Yakin banget gue. Pada saling kenal ya? Pasti enggak kan. Dan gue juga pasti hari ini baru tahu, ini anak-anak itu gue pikir Thailand. Gitu loh. Jadi intinya gue cuma satu, kalau bisa, karena kan kita nggak mungkin nih semuanya mulai satu-satu, mana sih anak Indo, mana sih yang kan nggak mungkin. Jadi walaupun kita beda, masuk ke CYCU-nya beda, tapi kita sama-sama di bawah CYCU. Jadi kita nggak perlu lagi sekolah lain, karena menurut gua kita di sini udah bikin sesuatu yang lebih baik daripada tempat lain. Gue yakin banget. Nah, jadi kedepannya mungkin ketuanya aja yang menjalin hubungan, dalam arti hubungan organisasi. Terus orang lah yang istilahnya mencoba menyatukan kita gitu. Karena kalau nyari-nyari sesuatu susah deh gitu. Ya, gue sih harap aja bisa kembali lagi mungkin yang lebih dulu, karena gue rasanya kayaknya kelihatannya hari ini kok pada nggak kenal siapa gue nih gitu ya. Nah, terus masalah yang untuk rencana kedepannya sebenarnya kita udah bisa mulai sekarang. Yang sampai 6 kali mungkin untuk bikin website dan lain-lain atau info kerja. Ini sebenarnya menurut gue idenya gampang, karena orang yang di pojok sebelah situ baju merah pun dia bisa buat seperti itu gitu, dengan kapasitas ukuran untuk anak-anak mahasiswa Indonesia seluruh Taiwan. Gue salut sama dia karena dia 2 angkatan di bawah gue jadi ketua kita, dan dia bisa ngelakuin lebih banyak dari gue. Kalau dia satu orang bisa ngelakuin satu Taiwan, masa kita satu kampus saya nggak bisa? Malu. Thank you. Tidak usah takut untuk mulai. Terakhir saya baru tahu bahwa ijazah saya dilegalisir di IPTI. Itu ijazah yang pertama dari CYCU. Waktu itu hanya 2 minggu sudah keluar. Saya masukin, CYCU Kristen. Ikut, Bapak datang lagi. Sudahlah datang lagi 2 minggu. Sekali jadi, hari itu kan masih anti Mandarin. Waktu itu ragu-ragu bahwa masih tempat sekarang itu gedungnya jelek waktu itu. Nah itu dia. Makanya dari sana setelah 10 tahun kemudian baru mulai terasa. Kok cepat sekali CYCU sudah punya nama seperti Ibu bilang di Indonesia sudah. Jadi jangan merasa takut bisa kuliah di CYCU. Oke.
Tapi dari mantan pergi lama mau bicara sesuatu. Hah? Tapi lebih lama. Kita udah lama. Tapi tadi udah, ya kan? Saya nggak bisa hadir dalam situ. Masih ada acara yang bisa hadir. Kamu ngasih tahu terlalu lama. Ini masalah. Terlalu lama. Ya kan? Ada usul, ada pertanyaan? Ya. Oke, perkenalkan saya Malaysia Indonesia. Untuk apa ya, supaya ikatan alumni ini benar-benar hidup itu, soalnya saya punya alumni dari ITB gitu ya satu. Jadi ketika membuat minis itu partner saya ayam. Jadi misalnya contohnya alumni saya cumnya gitu ya 2000, kita punya grup Facebook gitu. Cuman ketika membuat satu kegiatan itu susah gitu kan, karena masing-masing setelah lulus punya kegiatan, udah kerja atau sudah tangga atau apapun gitu, jadi susah. Jadi saran saya, kenapa misalnya ikatan alumni UI ITB itu bagus itu saya harus kompak, karena mereka punya event tahunan, misalnya apa gitu kan, pertemuan alumni tahun sekian, jadi itu rutin, mereka konsisten gitu. Jadi saran saya untuk organisasi kita yang siwa-siwa ini ya dipikirkan ya adalah event tahunan gitu loh, pertemuan tahunan gitu kan, entah PPI sudah suka apa gitu, futsal gitu, pokoknya rutin gitu, sekali setahun, sekali 2 tahun, pokoknya rutin. Itu untuk menjaga komunikasi di antara kita gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, pas saya yang nanti kayaknya nanti ada di Facebook, ada ini segala macam, cuman nggak konsisten. 5 tahun udah hilang. Itu pengalaman saya dari tahun sebelumnya gitu. Ya, saya sih. Mungkin Facebook itu maksudnya supaya saling kenal. Yang erat kan kayak anak muda sekarang tuh kepala terus belajar terus. Nah itu nanti Anda mendapat tugas mulia selama 10 tahun untuk terus dikejar gitu. Misalnya untuk supaya tahu ya siapa lulusan tahun berapa, itu dari Facebook aja. Saya rasa mengenai pertemuan tahunan, kalau di Taiwan memang gampang. Mungkin kalau di Chong itu pilih aja hari alumni, tapi bisa dijadikan kan ada hari olahraga kan. Nah, saya pasti pulang tiap tahun itu. Saya hadir di departemen saya sendiri, jurusan saya sekalian di sana. Nah, mungkin kalian bisa ikut dalam sebagai wadah dari, bisa nggak wadah dari alumni mahasiswa CSU dari Indonesia ikut dalam satu olahraga. Seperti tadi siang saya sudah diminta tahun depan supaya mahasiswa Indonesia ikut dalam naik sepeda itu. Saya minta jatah, saya bilang, ya kan? Tahun ini kan, kalau mau kasih tahu pasti saya telepon itu. Kok Cina dapat, Indonesia nggak dapat jatah? Ada 2 mahasiswa Cina loh dapat. Padahal mereka cuma setengah tahun di sini. Itu satu orang dibayar 40.000 loh. Dibayar, maksudnya mereka dapat subsidi 40.000 loh. Hotel-hotelnya enak loh, apalagi daerah pantai timur. Saya juga sudah pikir saya mulai pulang mulai latih sepeda. Mau ikut ya, lintas tiburan. Kemarin tahu tuh, kan? Kalau lintas barat kan banyak alumni, mereka stop di Kaohsiung, di Jammu, di Tainan di Jammu, terus di Taichung di Jammu, terus tadi di sini. Nah mungkin kegiatan, sekarang harus pikirkan kegiatan di Indonesia itu yang seperti Ibu Ola bilang, mungkin per 3 tahun. Tapi di kota mana yang repot? Ya, kehadirannya itu mungkin di Jakarta lagi, atau di Medan, atau Surabaya. Karena 3 kota yang alumni paling. Di Pontianak nggak mungkin kan? Palembang nggak mungkin. Ya kan? Soalnya itu boleh. Nah itu di 3 kota ini. Jakarta. Lalu mungkin di Medan bisa gabung dengan dari Malaysia, nanti saya akan bilang berdua sana. Dan Malaysia nggak banyak, belum ada mahasiswa internasional, belum ada YJC. Kalau tahun ini mulai dari S1, mereka S2 tidak ada nggak S2 mahasiswa Malaysia? Nggak ada, ya. 1-2 ya. Mereka kebanyakan Chausen gitu, kebanyakan Chausen. Nah, supaya saya ke sana juga, saya telepon bahasa mereka, saling bantu. Ini bisa dirangkum hari ini, tidak di absen. Saya
Mohon izin. Ya. Ini saya awal dari yang di Indonesia. Ya. Apa namanya kalau dari dulu biasa di Taiwan di Medan itu paling banyak. Dan kemudian di Jakarta itu kan katanya ada. Nah yang jadi konsen pertanyaan saya pertama saya ceritakan untuk saya share dulu. Saya pernah kerja di salah satu NGO. Saya di Akuntan Indonesia. Nah, kami itu punya yang namanya beda antara pengurus secara nasional, kemudian yang satu lagi ini manajemen eksekutif. Nah, manajemen eksekutif inilah yang kalau pengurus itu rata-rata sibuk semua, apalagi kalau alumninya sudah berhasil semua. Rata-rata mereka tidak punya waktu. Nah, perlu orang yang mengingatkan. Nah, orang yang mengingatkan itu yang disebut manajemen eksekutif. Nah, kami sampai hari ini di Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, itu jadi salah satu organisasi yang menurut kami gitu ya, kami best manajemen gitu, karena kegiatan tahunan, bulanan itu kita rutin ada, karena memang ada yang mengingatkan, ada yang menyusun. Nah, kalau di ICATI, Bukan ICATI, kita IACI. Jadi mungkin saya jelaskan sepintas. Di Indonesia itu alumni Taiwan, bukan alumni Sulawesi. Itu pertama dari Medan, terus kedua Jakarta, terus merembet ke Surabaya, lalu Semarang sudah itu Palembang lalu Bandung Pontianak, Pontianak baru Bandung. Itu ikatan alumni Taiwan. Tapi itu kebanyakan adalah anak-anak overseas Chinese seperti itu. Itu di bawah overseas Chinese seperti itu. Nah, saya membentuk yang khusus Sumbaksel. Tapi Sumbaksel itu dari tahun 2004. Sumbaksel. Tapi ada tugas-tugas pokok membantu pemerintah Taiwan sebenarnya secara volunteer, tidak terima gaji. Nah, misalnya kita harus mencari mahasiswa anak-anak SMA yang mau kuliah ke Taiwan. Itu daftar ke tempat saya. Terus tugasnya banyak itu. Belum ada komputer harus transit satu-satu, ijazah satu-satu, saya harus periksa satu-satu. Sempat ketangkap ada ijazah palsu, saya coret. Ada pokoknya macam-macam lah gitu, saya tolak. Nah, itu kegiatan pertama. Kedua, misalnya ada study tour ke Taiwan. Itu mah anak-anak Indonesia itu. Nah, tapi masih terbatas yang muslim. Ada masalah makanan di sini. Nah, jadi itu 1 tahun itu disediakan, diberikan jatah 200 siswa yang sudah umur 16 tahun ke atas sampai umur 24. Itu selama 3 minggu keliling Taiwan. Nah, terus 10 tahun lalu itu dibuat lagi suatu aktivitas belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Itu di Sulawesi yang sempat saya yang ikut aktif dalam bidang banyak wadah itu ada di bawah karena saya aktif dalam wadah itu memang perlu waktu yang anda katakan tadi, memang masih semacam herois. Jadi lu harus tahu sekolah. Karena kita rekomend mereka sekolah, orang tua akan nanya, sekolah mana bagus sih, jurusan apa, tiba-tiba anaknya dapat sekolah ini. Dulu sekolah di Taiwan tidak lebih dari 50, tiba-tiba berkembang dari 167, kaget juga saya. Kalau lihat buku itu kaget, mana, belum pernah lihat, belum pernah dengar. Nah, akhirnya saya gunakan waktu keliling sendiri. Saya sudah kunjungi 50 universitas di Costa, Ponca, di mana-mana, buat Tanjang, sampai ke satu lupa sekolah. Pokoknya sampai ke Nampu Selatan sudah. Nah, itu tugas daripada kata alumni itu yang dinamakan ICATI. Tapi di Jakarta ada satu namanya PATI, ada Goduk, Jakarta ada Goduk. Oke, kita lupakan itu. Tapi setelah 10 tahun selama berjalan, saya lihat, kok alumni Chongnya itu enggak. Karena saya sering pulang kampus waktu itu kan. Mulai ketemu sama Cemani tahu kan, saya rektor yang lama itu. Cobalah katanya. Waktu itu saya bilang, tahun 2008, 2006, jangan dibentuk dulu dong. Saya tahu mana mereka ini, saya bilang kan.
Terus jadi waktu itu di majalah ada dibuat ketua panitia persiapan. Tapi sampai Amerika sudah tahu semua, mereka karena kontak dengan saya. Saya bilang saya belum siap. Ya kan? Nah, tahun 2010 sejauh Cantu ke Indonesia, dia bilang, wah kita mulai lah katanya. Bagaimanapun ada satu wadah dulu. Sudah ada satu wadah kita harus bisa bergerak dan satu. Nah itulah makanya tanggal 2010 memang hadir kira-kira ada 30 orang. Waktu itu dari Jakarta semua gitu. Daerah lain mana bisa datang, ya kan? Apa waktu itu saya contoh ada tugas karena mereka bekerja sama dengan Inkut gitu. Nah, tapi ini hanya organisasi, hanya ada dewan penasihat, ada dewan pembina, ada ketua, ada dua wakil ketua, ada azan, sekretaris gitu. Cuma itu aja, dan anggotanya meliputi seluruh Indonesia. Nah, cuman mau kumpul, karena ke Jakarta tahu sendiri kan, kumpul setahun sekali juga susah. Walaupun bukan hanya makanya dinamanya Ikatan Alumni Chongyuan Indonesia, namanya IACI, bukan ICATI, IACI. Kalau itu kan ICATI, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia, beda ya. Itu khusus untuk seluruh universitas itu, khusus anak overseas. Nah IACI pada awalnya juga didirikan oleh anak-anak overseas, karena waktu itu kumpul anak overseas semua. Terus saya mulai tahu bahwa kok ada white season gitu kan. Wah ini harus tabung ya. Bukan kita nggak bisa hanya anak overseas saja. Ya, nah mulai saya banyak berkunjung sekolah dan bicara sama pihak sekolah. Nah, coba inilah hari ini event yang paling bagus saya coba pertemukan kalian berdua. Karena saya lihat ada yang tadi saya jelaskan ada 30 tahun, 10 tahun pertama pasti hilang semua. 10 tahun kedua mulai mau mencari tapi masih ada 自我感觉良好，ini yang lebih besar. Jadi rasa self confidence gitu. Nah, terus ada yang ketiga itu mulai mau membaur karena sudah mulai uzur kan umurnya gitu, mulai terasa kawan alumni gitu. Memang alumni kita ini bersifat semacam saya susah ngomong bagaimana.